Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sobat Football United, terima kasih yang selalu mengikuti channel Football United. Semoga sehat-sehat selalu semuanya sekeluarga. Gua ada video vlog ya, ketika gua nonton di Old Trafford. Bisa disaksikan, pertandingannya sudah terjadi lumayan ya, sekitar akhir tahun. Dan juga untuk member, gua share juga video jalan-jalan ya di Manchester. Yang member bisa saksikan videonya. Yang belum jadi member, yang minat untuk jadi member, silahkan bergabung. Terima kasih banyak supportnya sebelumnya. Oke, di video kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari Jamie Jackson di The Guardian ya. Jamie Jackson sebenarnya jurnalis yang ya tidak begitu gue sukai, to be honest sejujurnya. Ini ditulis tanggal 6 Februari, sudah agak lumayan sebenarnya. Tapi ada hal yang menurut gue menarik, di mana ini dibikin sebelum Manchester United sebenarnya menghadapi Leicester. Tapi ada hal yang menurut gue secara general ini menarik ya informasinya, yaitu adalah Ruben Amorim, judulnya adalah Ruben Amorim tidak takut dipecat walaupun Manchester United ini terus buruk ya, semakin lama semakin buruk, kurang lebih seperti itu, terjebak tenggelam di keburukan. Head coach ini telah menderita 7 kekalahan di pertandingan liga setelah kedatangannya. Oke, Ruben Amorim tidak takut dengan ancaman pemecatan kalau Manchester United ini terus buruk ya, semakin lama semakin buruk di bawah kepemimpinannya. Dengan sang pelatih kepala ini sangat yakin dukungan dari Sir Jim Ratcliffe. Manchester United menderita kekalahan 2-0 menghadapi Crystal Palace di hari Ahad sebelumnya, dan ini merupakan kekalahan ke-7 dari 13 pertandingan di bawah Ruben Amorim, dan membawa sejauh ini Manchester United berada di peringkat ke-13 dengan selisih gol ini -6. Ketika ditawari pekerjaan sebagai manajer Manchester United di bulan Oktober, pelatih Portugal ini menerima, walaupun sebenarnya lebih memilih menunggu sampai musim panas karena ada kesulitan untuk mengambil alih di tengah musim. Jadi Ruben Amorim sudah merasakan sebenarnya ada hal tersebut ya. Dan namun demikian ya, manajemen yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe ini menginformasi Ruben Amorim kalau posisi ini tidak dibuka ketika musim ini tutup. Artinya memang dia ini diminta ya oleh manajemen Manchester United untuk menerima pekerjaan tersebut walaupun ada resiko situasi yang kemarin ini bisa jadi tambah buruk. Ruben Amorim mengatakan kalau ini lebih sulit untuk saya untuk bisa menerima hasil-hasil buruk daripada board management, karena board management sudah tahu kalau atau sudah memperkirakan memang ada kemungkinan situasi ini bisa jadi lebih buruk. Saya telah menjelaskan resiko-resikonya. Walaupun dari segalanya yang sudah terjadi, saya menjelaskan kepada board ya, manajemen Manchester United sebelum mengambil jabatan ini, dan mereka pun juga mengatakan hal yang sama. Kita butuh untuk mulai sekarang. Artinya di bulan November tersebut ya. Tapi saya mengerti saat ini dengan banyak kekalahan khususnya di pertandingan home dan juga lingkungan ini sangat buruk, tapi saya merasakan support dari board management. Dan kalau Anda menanyakan terkait dengan hal tersebut ya, apakah Ruben Amorim mendapatkan support atau tidak. Tapi ini bukan hal yang saya khawatirkan sebenarnya. Ini hanya lebih ke rasa sakit menderita kekalahan, dan ini merupakan sesuatu yang berat untuk bisa menghadapi hal tersebut. Jadi itu yang disebutkan oleh Ruben Amorim terkait dengan situasi di Manchester United. Nah, dari apa yang dikatakan ini ya, gua mengasumsikan, ini sekali lagi asumsi gue secara ringan amatiran, bahwa memang nampaknya rencana dari manajemen Manchester United mendatangkan Ruben Amorim selesai menyelesaikan Erik ten Hag di bulan Oktober kemarin ini, ada hal yang mereka sudah hitung. Artinya mungkin ada beberapa manajemen di klub lain ataupun di periode lain juga ya, ketika melakukan perubahan manajerial, head coach misalnya, di tengah musim ini dengan harapan akan memberikan impact secara langsung dan akan memberikan sesuatu yang positif secara
secara singkat sehingga bisa memperbaiki keadaan klub di musim itu juga. Dan menurut gue tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tapi dengan Ruben Amorim ini nampaknya berbeda. Kalau ditarik lagi ke belakang bahwa Ruben Amorim disebutkan juga sudah pernah melakukan pembicaraan bahkan sebelum kesepakatan di sekitar bulan Oktober November tersebut ya. Artinya memang sudah ada eksplorasi informasi dari manajemen Manchester United terkait dengan Ruben Amorim, dan segalanya pun juga kalau dilihat kemarin ini berlangsung dengan cepat. Menurut gua keputusan untuk mengambil Ruben Amorim ini bukan keputusan jangka pendek, artinya dibikin secara mungkin panic decision atau keputusan yang panik. Menurut gue tidak seperti itu, tapi memang sesuatu yang sudah dipersiapkan. Kalau memang hal ini tidak berhasil dengan Erik ten Hag. Dan terkait dengan Erik ten Hag sendiri pun juga sebenarnya dari musim panas, dari bulan Juni, bulan Juli ini sudah sangat keras ya kabar yang mengatakan kalau dia memang akan selesai di Manchester United. Sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, keputusan manajemen yang justru mempertahankan Erik ten Hag ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Karena momentumnya sebenarnya justru menurut gue ya ada di musim panas itu. Manajemen harusnya bisa lebih tegas. Dan sampai saat ini pun juga masih ada tanda tanya besar. Kenapa kok tidak pada saat itu langsung disudahi Erik ten Hag didatangkan Ruben Amorim? Kenapa harus diberi kesempatan dulu? Apakah karena Piala FA? Kalau memang hanya karena Piala FA, maka poin yang dilihat untuk membuat keputusan besar ini menurut gue terlalu pendek. Harusnya ada sesuatu yang lebih panjang lagi. Tapi apapun itu proses sudah selesai, dan sekarang ini dengan Ruben Amorim dan dengan segala hasil buruk yang diterima, dengan segala mungkin juga keraguan yang datang ya, mulai datang misalnya dari pundit, dari media, dari fans mungkin juga pun seperti itu. Menurut gua ternyata ini merupakan hal yang sudah menurut gue tanda kutip sudah dihitung oleh manajemen Manchester United. Dan ini sudah pernah gue katakan juga bahwa dari bulan November kemarin datang, nampaknya memang musim ini dalam tanda kutip musim yang dilepas oleh manajemen Manchester United. Tentu saja ada batasan-batasan yang jangan sampai lewat ya. Dan batasan itu menurut gue secara dengan amatiran adalah degradasi. Artinya selama Manchester United tidak berada dalam ancaman degradasi, ya situasi tidak akan berubah menjadi tekanan yang besar terhadap Manchester United. Artinya lagi ketika misalnya Manchester United ini tersingkir di kompetisi-kompetisi yang diikuti, misalnya lagi Manchester United ini tidak mendapatkan trofi bahkan di musim ini bukan hal yang menjadi tolak ukur dari apakah Ruben Amorim ini sukses atau tidak, ataupun patut dipertahankan atau tidak musim ini. Menurut gua segalanya ini sangat lebih soft, sangat lebih lunak. Dan gue bisa memahami hal tersebut karena memang ada sistem yang berbeda ya, keadaan juga, bahkan keadaan fundamental dasar dari klub itu sendiri berupa manajemen operasional football ya, manajemen operasional sepak bola yang memang juga masih belum rapi di Manchester United, masih dalam perbaikan. Dan ini ternyata efeknya sangat luas sekali. Dan terkait dengan situasi tadi gue sebutkan ya, asal Manchester United tidak degradasi, apakah situasi ini aman-aman saja? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana perjalanan Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. Kenapa? Saat ini Manchester United ini 12 poin di atas posisi degradasi. Posisi ke-18 ini saat ini dihuni oleh Leicester. Manchester United 29 poin, Leicester 17 poin. Jadi ada 12 poin yang memisahkan ini. Tapi kalau melihat pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Manchester United akan menghadapi Tottenham. Tottenham posisinya ada di bawah Manchester United. Lalu menghadapi Everton away. Everton ada di bawah Manchester United. Lalu akan menghadapi Ipswich. Ipswich posisinya di bawah Manchester United. Lalu Manchester United akan menghadapi Arsenal yang saat ini berada di papan atas. Dan Manchester United akan menghadapi Leicester, di mana Leicester ini posisinya juga berada di bawah Manchester United. Nah, dari situ 5 pertandingan ini termasuk juga menurut gue menghadapi Arsenal ya, karena menghadapi Arsenal ada di satu di antara 5 pertandingan ini sangat menentukan bagi Manchester United. Ketika Manchester United kalah beruntun
5 pertandingan, semoga tidak ya, harapan gue semoga tidak tentu saja. Tapi ketika ini terjadi, situasinya bisa lebih buruk. Manchester United bisa lebih jatuh di posisi di klasemen, dan mungkin kalau kalah sekali lagi di 5 pertandingan tersebut akan ada di peringkat ke 16, 17. Artinya ini sesuatu yang sangat dekat dengan zona degradasi. Dan kalau itu yang terjadi, menurut gua manajemen pastinya akan melihat hal yang berbeda lagi terkait dengan Ruben Amorim. Yang sekali lagi gua tekankan, gua harapkan ini tidak terjadi. Karena akan lebih kacau lagi keadaan. Karena nanti ya, dari mindset ataupun juga pertimbangan bahwa saat ini yang dilakukan adalah untuk musim depan, artinya bagaimana mempersiapkan untuk musim depan ya. Kalau Manchester United terus jatuh, berbeda lagi situasinya. Moodnya ataupun settingannya akan berubah menjadi bagaimana bisa selamat musim ini. Dan kalau itu yang terjadi, ada pendekatan yang berbeda lagi. Harus right here right now. Segala sesuatu yang mungkin disusun untuk mempersiapkan untuk musim depan ya, akan lebih pragmatis lagi. Bagaimana bisa langsung mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Terkait dengan pragmatisme, ini kan juga hal yang berbeda yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Karena gue melihat Ruben Amorim menjauhi betul situasi pragmatis. Artinya dia ingin membangun sistem yang lebih rapi. Dan ini dia bangun betul-betul secara perlahan. Dengan konsekuensi misalnya Manchester United tidak mendapatkan hasil yang positif. Tapi buat dia gak masalah. Yang penting sistem ini bisa terbangun dulu. Bisa tertanam dengan lebih dalam, lebih rapi untuk persiapan musim depan. Berbeda misalnya dengan Erik ten Hag ya, yang ternyata kalau menurut gue secara amatir dengan keadaan-keadaan yang dihadapi, dia banyak merubah, banyak memodifikasi prinsip sistem bermain yang ingin dikembangkan sebenarnya. Dan ini sesuatu juga yang berbeda. Tapi balik lagi ya, menurut gue ini juga menarik. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi dengan Manchester United dan juga Ruben Amorim ini? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.